Sahabat Sita Nala, kembali lagi bersama saya Sita Aulia di program OBS, Obrolan Bersama Sita Nala. Kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Objin yang pastinya ditunggu-tunggu nih buat pengantin-pengantin baru. Iya, insya sudah ditunggu karena kan kehamilan dan puasa itu bukan jadi halangan loh untuk tidak berpuasa. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Dama. Silakan perkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya dengan Dr. Damas Hendriansyah, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Sita Nala. Jadi Dr. Damas ini dokter baru bergabung di rumah sakit kita, Sahabat Sita Nala. Selamat bergabung, dokter. Terima kasih, mohon bantuan dan kerjasamanya. Siap. Kayaknya lebih menarik pertanyaan pertama tuh ya, kalau buat Dr. Objin, cowok khususnya. Kenapa pada saat itu mau memutuskan untuk jadi Dr. Objin gitu? Kenapa tuh, dok? Kalau mungkin sekarang trennya banyak dokter obgyn perempuan ya. Dan banyak ibu-ibu atau moms and dads dia rata-rata carinya perempuan. Ya, betul. Sebenarnya itu kan membuat orang mikir apakah masih ada nih ranahnya obgyn laki-laki. Cuma ternyata ilmu obgyn tuh luas. Dan saya saat masih pendidikan dokter umum untuk bekerja bareng dengan dokter obgyn itu saya termasuk yang banyak pasiennya. Jadi ya saya berpikir apakah nanti saya kalau ambil dokter obgyn pasiennya juga banyak dengan bisa melatih skill-skill dan banyak ilmu kan. Jadi akhirnya saya memberanikan diri ambil dokter obgyn gitu. Dan kan banyak dibilang laki-laki itu kan harusnya lebih ke bedah atau penyakit dalam. Cuma kenapa di obgyn? Karena ternyata di obgyn kan tidak hanya melulu ibu hamil. Ada penyakit-penyakit selain kehamilan yang mungkin sekarang mulai marak, seperti ada tumor, ada kista. Dimana di situ kami yang laki-laki biasanya operasinya panjang, lebih kuat lah. Begitu. Oke. Jadi obgyn tuh bukan melulu soal kehamilan ya. Iya, betul. Ada penyakit tertentu yang butuh dengan dokter obgyn juga gitu loh. Betul. Itu dulu nih yang perlu tahu gitu kan. Nah, selanjutnya kalau sekarang kan lagi bulan Ramadan ya, dokter. Ya. Kira-kira kemarin tuh ada yang nanya juga tuh netizen ya di sosial media kita. Kira-kira apa sih kondisi ibu hamil yang boleh dan tidak diperbolehkan puasa gitu, dok? Kalau kondisi ibu hamil yang boleh dan tidak diperbolehkan puasa itu pertama harus diperiksakan dulu. Jadi tidak bisa kalau ibunya merasa mual sedikit, pusing sedikit, tidak puasa. Tetap harus diperiksakan, kita harus tahu dia penyakitnya apa. Makanya sekarang kan lagi marak ada namanya ANC atau antenatal care. Mulai bertahap dari ke puskesmas atau fasilitas kesehatan satu. Di situ diperiksakan dia tekanan darahnya, punya darahnya, berat badannya bagaimana. Memang kalau ternyata ada permasalahan pasti akan dirujuk ke dokter obgyn. Nah, ada beberapa penyakit yang sebaiknya tidak dianjurkan puasa, seperti dia punya penyakit diabetes. Diabetesnya baru muncul di saat hamil, itu kan berarti dia harus meminum obat anti diabetesnya dengan waktu yang sama. Jadi kan tidak mungkin cuma bisa minum pagi atau malam obat. Terus ibu-ibu yang punya tekanan darah tinggi saat hamil itu juga. Lalu ternyata kan sekarang banyak ya ibu-ibu moms muda nih yang udah ketergantungan kopi, matcha, teh, apa itu? Itu apa tuh? Minum-minuman tuh. Jadinya kenapa, dok? Biasanya dia punya asam lambung yang berbeda dengan asam lambung suka tinggi. Jadi kadang kalau nggak makan naik asam lambungnya. Itu juga diminimalisir untuk berpuasa. Karena jangan sampai dengan berpuasa dia malah akan jadi tambah mual, jadi bikin muntah.
jadi sampai dehidrasi. Makanya yang kayak gitu sebaiknya kita tunda dulu aja puasanya, kita obati, kita lanjutkan. Kan dalam tubuhnya ibu kan nggak cuma ibu yang hidup, Iya, ada anak, ada ada dua bayi, orang ada 2 ya. orang. Jadi Oke. sebaiknya bisa ditunda dulu puasanya, kan apalagi Islam tidak mempersulit umatnya. Jadi puasa bisa diganti dengan yang lain. Iya betul. Oke, berarti mau itu kehamilannya trimester awal atau yang udah mau melahirkan juga, selama kondisinya baik-baik aja tetap boleh puasa berarti ya. Boleh. Kan puasa dan kehamilan tuh tidak bersilangan, dia bisa berjalan secara Bisa beriringan. secara beriringan. Keren banget loh kata-katanya tuh dokter. Jadi jangan mentang-mentang hamil, aduh lagi hamil nggak puasa, padahal kondisinya nggak apa-apa gitu. Iya, gitu. Jadi janganlah mencari-cari alasan. Cari-cari alasan. Jangan cari-cari alasan. Oke, jadi terjawab ya buat netizen di luar sana. Oke, pertanyaan selanjutnya ya dok. Selama jadi dokter obgyn, apa sih keluhan yang sering banget dokter temuin gitu? Keluhan ya. Keluhan banyak sih. Kan dokter obgyn tuh dibagi 2. Ada yang hamil, ada yang masalah non hamil. Oke. Yang hamil biasanya paling ada dikontrol kok nyeri perutnya udah ada muncul di saat sebelum persalinan, terus ketuban pecah atau perdarahan saat hamil. Itu juga sering muncul kalau saat hamil. Kalau yang non hamil biasanya perut membesar, haidnya tidak teratur, terus nyeri saat berhubungan, atau salah satunya ya kok sudah menikah lama tapi tidak hamil-hamil. Oh, iya. Itu juga merupakan salah satu keluhan yang mulai muncul saat ini sih. Karena Yang paling banyak karena paling banyak sih biasanya ya karena mulai ada keluar darah saat hamil, nyeri flek-flek gitu flek ya kali ya ya, sebutnya sama ya. kalau dia nggak hamil kok haid saya tidak teratur. Itu yang paling Oke. banyak sih sampai saat Itu ini. menarik ya dok buat kita para wanita. Kalau haid tidak teratur tuh kenapa sih dok? Terus kalau apakah itu berpengaruh dengan hormon? Karena kan ada nih orang yang nggak teraturnya tuh benar-benar yang sampai 3 bulan atau 4 bulan gitu. Oke, jadi kan kita harus haid itu kan sebuah perjalanan panjang, seorang wanita, mulai dari dia awal haid sampai dia berhenti haid. Untuk rata-rata wanita Indonesia itu mulai haid kan biasanya di umur belasan tahun ya, 12, 13, 14. Nah itu sampai dia usia dewasa, mungkin di usia 20 sampai 23 tahun, haidnya kadang tidak teratur. Itu bisa masih gitu juga ya? masih nggak apa-apa. Oh, oke. Di saat nanti dia sudah mulai dewasa, di saat di atas umur 20 tahun, haid mulai teratur. Baru nanti dia mulai tidak teratur lagi di saat mau namanya menopause, di mana usianya sudah mau sampai 50 tahun rata-rata orang Indonesia. Kalau pertanyaannya bagaimana sih kalau di saat dia sudah pernah teratur dan tidak teratur lagi, atau ada faktor-faktor apa sih yang bisa membuat terjadi seperti itu? Kita biasanya memeriksa dari pemeriksaan fisiknya dulu. Adakah gangguan di rahimnya, di sel telurnya? Habis itu kita bantu dengan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan lab hormon atau kita pemeriksaan USG paling simpelnya. Jadi jangan sampai ternyata kita tidak teratur haidnya karena ada tumor, ada kista. Dan yang kedua, tidak ada tumor, tidak ada kista, tapi ternyata hormonnya terganggu seperti hormonnya kurang atau ada penyakit-penyakit penyerta yang membuat hormonnya terganggu. Begitu. Dan untuk sekarang yang sering ditemukan itu karena ternyata stres, terus kurang tidur, aktivitas yang tidak sehat seperti kurang olahraga, makanan berlebihan. Itu juga salah satu yang bisa mengganggu dari sirkulasi hormonal pada wanita. Makanya tetap hidup sehat itu nggak ada salahnya. Mulai dari aktivitas, makan, tidur, itu semua harus seimbang. Apalagi sekarang di bulan puasa harusnya sih udah bisa diminimalisir di bagian makanan. Gitu. Jadi berarti kondisi
stres atau enggaknya tuh bisa berpengaruh ke menstruasi juga ya? Pasti, karena kan hormonal itu juga dipengaruhi oleh pikiran dan lain-lain. Iya iya iya. Oke. Sangat menarik. Oke. Kalau gitu tadi kan hamil boleh puasa ya, Dok? Ya, Kira-kira ada perbedaan gak sih orang yang hamil dan yang enggak? Gimana gitu cara dia harus menyeimbangkan nutrisi saat sahur dan berbuka gitu? Ada nggak? kalau kita yang hamil dulu ya. Oke. Kalau yang hamil sebenarnya komposisinya masih sama. Karbohidrat, protein, lemak, sayur buah dan air. Masih sama, 50% karbohidrat. Contohnya mungkin karbohidrat yang Kompleks kompleks. ya. Contohnya seperti kentang, terus Nasi merah nasi merah. Proteinnya boleh dengan telur, ikan. Lemaknya itu biasanya bagusnya kan sekarang lemak ke arah buah aja, jadi alpukat contohnya. Yang lemaknya maksudnya tidak perlu dari daging-dagingan. Buah sayurnya masih sama dan kebutuhan air tetap harus terpenuhi, minimal 2 liter dalam satu hari. Jadi bisa dibagi saat sahur berapa, saat berbuka berapa. Oke. Gitu. Itu tadi buat yang ibu hamil ya. Ya. Itu berarti air tuh sama aja 2 liter juga, Dok, sehari. Kan dia ada 2 nih orangnya. Itu kan Atau jadi 3 kembali liter ya. memang minimal 2 liter, cuma kita dilebihi juga baik karena tetap semua tubuh yang hamil dengan tidak hamil kan pasti berbeda. Oke. Gitu. Kalau sekarang 2 liter aja masih banyak yang nggak bisa mencukupi. Iya benar, apalagi 3 liter. Apalagi 3 liter, 4 liter. Makin sulit biasanya. Iya ya. Dulu di saat nggak puasa aja susah, apalagi pas puasa. Apalagi puasa. Aduh, bahaya. Itu mengganggu ada kalau kurang minum, kurang ya dehidrasi, jadi mengganggu kehamilan. Pasti. Jadi kalau kurang minum dehidrasi, yang terganggu dulu pertama adalah ibunya. Ibunya Pak. Karena dehidrasi itu membuat kita tambah lemas, lelah, gampang capek. Dengan itu asupan-asupan ke bayinya pasti berkurang. Bisa sampai gerakan bayinya berkurang atau malah bikin adanya terjadi nyeri-nyeri gitu. Oke. Jadi jangan lupa minum ya buat ibu-ibu di rumah. Iya, yang harus banyak minum. Jangan lupa banyak minum. Oke. Ini pertanyaan yang banyak juga ditanyain, Dok. Kapan sih kita tuh harus persalinan normal atau sesar gitu? Oke. Dibedain dulu ya. Tidak semua ibu hamil harus persalinan normal, tidak semua ibu hamil harus persalinan sesar. Harus sesar. Oke. Ya. Jadi Jadi semua dokter kandungan pasti maunya semua persalinan normal. Di mana persalinan normal risikonya lebih rendah dibanding persalinan sesar. oke. Karena kan namanya sudah normal itu kan berarti sudah mengikuti fisiologis dari tubuh ibu. Iya iya iya. Kalau sesar berarti mereka ada kelainan pada bayi atau pada ibunya. Gitu. Jadi yang bisa menentukan persalinan normal atau sesar hanya dokter kandungan. Jangan ibunya mikir mau sesar aja, mau normal aja. Periksakan dulu semua ke dokter kandungan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasti dokter kandungannya akan memberi masukan. Apakah bisa persalinan normal atau persalinan sesar. Dan sekarang banyak sekali paradigma bahwa kalau persalinan sesar tidak seperti ibu seutuhnya. Iya katanya gitu. Belum jadi ibu seutuhnya nih kalau belum normal akhirnya katanya gitu, Dok. Padahal sama-sama perjuangan. Sesar juga perjuangan, persalinan normal juga perjuangan. Jadi tidak ada perbedaan. Yang penting adalah ibunya selamat dan bayinya juga selamat. Apalagi kalau misalnya sesar dan normal kan pasti pemulihannya beda ya, Dok. Ya. Lebih lama yang Pemulihan pasti lebih lama yang sesar pasti ya. Karena yang sesar kan dia ada tambah obat-obat bius, di tubuhnya ada penjahitan. Sedangkan kalau normal kita nggak pakai obat bius. Kalau penjahitan juga minimal. Jadi tetap lebih baik persalinan normal begitu. Ya. Oke. Kalau misalnya kita nih, Dok, boleh nggak sih kayak nggak ada kondisi darurat nih dari bayi dan ibu?
tapi kita mau sesar aja gitu. Ini sih sebenarnya banyak juga ditanyakan. Karena ya biasanya ibu sudah mulai banyak stigma-stigma dari teman-temannya. Sakit banget, Takut gitu takut, ya. terus gak bisa menentukan tanggal-tanggal yang dia inginkan. Tanggal cantik. Iya, sebenarnya boleh persalinan sesar tanpa ada indikasi dari bayi atau ibunya. Tapi itu sangat banyak prosedur yang harus dilihat, mulai dari bagian mana, dari rumah sakitnya gimana, karena itu kan rata-rata kalau permintaan sendiri kan berarti harus tidak harus mengikuti jaminan-jaminan yang beredar sekarang seperti mau asuransi atau BPJS gitu. Biasanya mereka akhirnya mengeluarkan biaya sendiri untuk persalinannya begitu. Iya, yang pasti kalau sebenarnya kalau emang pengen sesar ya boleh-boleh aja kan. Iya. Asal ya udah resikonya juga ditanggung sendiri gitu. Betul. Dari biaya dan kondisinya Iya. gitu ya kan, Dok. Oke. Berarti kalau misalnya di Sitanala bisa, Dok? Di situ Nala kita harus lihat dulu. Yang penting diperiksakan dulu sama dokter kandungannya. Diperiksakan dulu apakah bagus semua, apakah normal, tidak ada kelainan, dan kami selalu jelaskan baik-baik apakah yakin mau di sesar saja. Kalau misalnya yakin ya kami tidak ada masalah dari dokter kandungannya. Kembali lagi nanti ibunya tinggal mengurus bagaimana perawatan di sini. Kan sesar nggak mungkin datang langsung pulang. Harus dirawat di ruangan gitu. Jadi nanti tinggal dilihat dari rumah sakit menyediakan ruangannya dan lain-lainnya. Oke teman-teman, aku mau informasi aja sih. Di Sitanala kita punya paket persalinan normal di VIP dan VVIP. Begitu juga dengan paket persalinan sesar ya. Kita punya paket VIP dan VVIP-nya juga. Untuk selanjutnya bisa dicek sosial media RSUP Dr. Sitanala. Ada Instagramnya juga. Oh ada, silakan dicek. Oke. Aku mau nanya gini, Dok. Kalau misalnya kita tuh sebenarnya kalau hamil ya, itu harus USG tiap bulan gak sih? Atau di setiap trimester aja? Oke. Jadi USG kan sekarang USG itu kan ada di puskesmas juga. Tapi tetap yang sering dilakukan bawa ke dokter kandungan aja deh USG-nya. Itu sebenarnya kita bisa bagi per trimester. Di trimester 1 kita USG 1 kali untuk melihat beneran hamil nggak sih. Kita lihat ada kantong kehamilannya atau ada bakal janinnya. Baru di trimester 2 kita lihat USG untuk perkembangan dan pertumbuhan dari bayinya. Lengkap nggak sih, organ-organnya sudah bertumbuh baik nggak sih, perkembangannya gimana. Baru nanti di trimester 3 bisa kita kembali ke USG untuk melihat bayinya sudah di posisi yang bagus nggak sih untuk persalinan, atau ada kelainan-kelainan yang kita nggak terlihat di USG sebelumnya. Jadi saran saya semua tergantung kondisi ibunya. Kalau normal-normal aja, tidak ada kelainan, biasanya per trimester tuh ada 1 kali dia USG. Tapi kalau misalnya ada kelainan, ada keluhan-keluhan apa, baru nanti dilihat, bisa per bulan, bisa per 3 bulan, bisa malah nanti diobservasi bisa ada yang 1 bulan, nanti 2 minggu lagi atau 2 bulan lagi. Jadi tergantung dari kondisinya. Ada yang sampai bahkan gak nyampe 1 bulan ya. Ya ada. Oke. Nih pertanyaan terakhir, Dok, dari aku. Bedanya kenapa ada yang kita hamil ya tapi ke dokter veto atau ke dokter obgyn? Bedanya apa, Dok? Oke. Jadi secara garis besar dulu, semua dokter kandungan kan dokter obgyn ya. Dokter obgyn. Nah, kita ternyata obgyn Indonesia itu punya beberapa cabang keilmuan atau disebutnya subspesialis. Nah, tadi salah satu subspesialis yang udah disebut adalah feto maternal. Di mana subspesialis feto maternal ini memang membidangi pada ibu-ibu hamil yang mempunyai kehamilan yang beresiko. Mulai dari risiko ibu atau risiko
bayinya. Nah, subspesialis fetomaternal ini merupakan cabang keilmuan dokter kandungan yang dia mempunyai keilmuan lebih pada pemeriksaan ibu hamil seperti mulai dari USG-nya atau operasi saat melahirkan. Nah, makanya kalau misalnya di saat dokter kandungan atau dokter obgyn ini periksa kok ada kelainan, mereka pasti akan memberikan rujukan atau second opinion ke dokter fetomaternal. Karena bahwasannya bahwa dokter fetomaternal itu keilmuannya lebih dari dokter kandungan, jadi sehingga dia bisa memeriksa lebih baik dibanding dokter kandungan biasa. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Iya, Semoga sama-sama. ibu-ibu di rumah sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak berpuasa. Pertama itu. Iya, betul. Kalau ada kondisi-kondisi yang memang nggak enak ya segera periksakan ke Rumah Sakit Sita Nala, boleh. Atau buat para ayah dan bunda yang sedang mempersiapkan kehamilan, di RS kita sudah ada paketnya ya, lengkap Ya, Dok, lengkap sekali. Oke, Dok, mungkin saran aja deh, aku minta saran nih dari dokter ya sebagai dokter kandungan. Apa nih saran-saran buat ibu-ibu muda yang lagi hamil? Apa sarannya? Gimana caranya menjaga kondisi tubuh tetap fit dan tetap ingin berpuasa walaupun sedang hamil gitu? Oke. Untuk para ibu-ibu yang lagi hamil atau sedang merencanakan kehamilannya, tetap pertama jaga daya tahan tubuh, makan yang sehat, olahraga, tidur yang cukup. Bila sudah hamil, jangan lupa periksakan. Dimana kan ibu hamil ini adalah kaum yang rentan. Jadi dia harus periksakan dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan. Dari mengikuti alurnya dari puskesmas atau dari fasilitas kesehatan pertama. Apabila ada kelainan baru nanti diarahkan ke dokter kandungan. Dan diikuti juga arahan-arahannya seperti apakah harus periksa lab, apakah harus ada olahraga-olahraga yang harus diikuti supaya ibunya sehat, bayi juga sehat, seperti itu. Oke. Terima kasih Ya, Dokter sama-sama. Dama sudah meluangkan waktunya. Semoga sahabat Sita Nala puasanya lancar. Amin. Ya, tidak ada kendala. Sehat-sehat buat ibu dan bayinya. Buat ibu dan bayinya. Ayahnya juga deh. Iya. Ibu dan bayinya terus. Oke, terima kasih Dok. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.